Mana bang? Iya, jangan ngerokok lah bang. Kita kan diskusi. Tidak. Tadi lupa. Oh. Iya. Anda mau bertanya atau mau ditanya bang? Saya mau tanya. Apa tuh? Ini ada teman saya banyak Muslim. Oh bisa makan daging babi ya? Nggak boleh kalau di Islam bang, daging babi. Ini barusan baru makan habis ini. Waduh. Kalau makan daging babi itu ya bisa, semua orang bisa. Tapi kalau di dalam Islam itu dia haram gitu. Bahkan di Kristen pun juga haram di Taurat. Tidak ada yang Loh, mau saya tunjukin? Hah? ada. Mau saya tunjukin? Nih kalau yang ini dalilnya ya, kalaunya di Islam haram. Innama harrama alaikumul maitata wa ma harrama alaikumul maitata wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittarra ghaira baghi wal 'adin fala isma alaihi. Tuh. Allah melarang kamu, ya mengharamkan untukmu bangkai darah dan daging babi. Tuh ya, dalilnya. Sekarang di Kristen. Nih di Kristen, saya kasih dalilnya ya di Kristennya. Sabar ya, sabar. Saya tunjukin teman-teman sama beliau. Mungkin beliau nggak tahu gitu ya. Ya masih saya tanya itu kok Pak Abang. Nah, nih ya. Nih, dan lagi babi nih. Dan lagi babi. Karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia itu bersiratan kukunya, tetapi tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Nih, Bible Alkitab Anda ya, tuh ya. Gitu bang, haram babi bang di kitab ente ya. Kata siapa nggak ada haram? Babi itu haram di Kristen, di Yahudi haram. Haram babi itu ya di kitab ente juga haram. Terdiam kan saya tampilin. Masih banyak kita tanya ini. Apa? Silakan. Itu berarti muslim yang tadi itu oknum nggak benar ya, itu urusan mereka yang makan yang haram-haram. Dia bisa pakai apa itu topi di kepala, nama apa itu? Hah? Oh dimakan bisa. Itu di kepala itu nama apa? Peci. Itu. Ya. Kenapa? Oh, bisa dia makan, bisa dia pakai itu. Kenapa? Semua orang bisa pakai ini bang. Ini. Kenapa ya bang? Saya tanya atau saya bilang bang itu nggak ini deh, bilang bisa makan nggak, saya bilang nggak bisa. Oknum aja itu bang ya, mungkin dia entah usil entah atau ke apa niatnya, saya kurang ngerti juga. Cuma kalau di dalam ajaran Islam itu haram gitu babi itu, di Kristen pun juga haram gitu. Ya, tadi saya kasih tahu dia begitu toh, dia bilang nggak ada haram. Daging enak toh daging babi ini, ini bahaya. Ya, pertanyaan lanjutannya apa bang? Pertanyaan Anda yang mengedukasi penontonnya apa lagi? Saya tanya itu aja sih bang. Oh maksudnya ada kan? Ada juga kan yang begitu? Apa itu? Maksudnya? Hanya daging begitu bisa makan juga atau satu orang aja? Enggak boleh bang, kalau di Islam enggak boleh. Enggak boleh, kecuali karena ikroh, karena keterpaksaan. Famanitur ghairu baghi wal 'adin fala isma alaihi gitu. Enggak boleh kalau di Islam. Ente aja yang demen itu babi. Ente tahu nggak di dalam babi itu ada setan? Di kitab ente bang, babi itu di dalamnya ada setan.
Nah, kalau ente makan babi, maka setannya pindah ke tubuh ente. Mau ayatnya? Hah? Mau? Di dalam babi itu ada setan. Kau ini ya, Bang ya. Aduh. Nih, ya. Nih. Mari kita baca ya. Mari kita baca, Bang. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi. Ya, Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi. Ya, jadi setan itu masuk ke babi. Ya, babinya kau makan, maka setannya pindah ke tubuh kau, Bang. Ya. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Jadi kalau kau makan babi, artinya kau makan setan. Kalau kau makan setan, maka setannya pindah ke tubuh engkau, Bang. Gitu. Udah saya kasih tahu tuh. Saya tahu semua tentang kitab Anda. Aman. Gimana, Bang? Jadi di agama Muslim itu istri berapa di situ? Waduh, ini pula ya. Berapa? Bang. Yesus aja kagak pernah membatasi berapapun ente mau punya istri. Gak pernah Yesus ngomong melarang poligami, gak ada Yesus. Gak ada. Gimana, Bang? Kenapa ulang dulu? Abang bisa. Abang bertanya tentang masalah istri. Istri maksudnya apa, poligami gitu? Bukan masalah. Ini, Bang, ada teman saya orang Muslim, istrinya 4 dia. Oh, 4 istrinya, ya. Ya, itu Bang wajar aja ya, karena gini, karena Yesus kagak pernah melarang poligami, nggak pernah. Yesus nggak pernah melarang poligami, masalahnya. Bahkan Yesus sendiri berpoligami, Bang. Ya. Gini. Saya jelaskan dulu ya. Pakai dalil nih ya. Pakai data ya. Kenapa tuh ya? Berapa istrinya? Quran surah An-Nisa ayat 3. Ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya. Batasnya 4, limitnya 4 ya. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu kagak mampu berlaku adil, menikah satu saja. Satu aja di Islam, Bang. Ya, di Islam cuma satu saja. Baru ada ajaran menikah satu saja di Islam. Kalau Yesus kagak pernah ngomong membatasi berapapun istrimu, nggak pernah. Yesus kagak pernah melarang poligami, nggak pernah. Bahkan, Bang ya, poligami ini sangat penting banget bagi Kristen. Iya, Bang, nggak percaya? Poligami ini, Bang ya, sangat penting bagi Kristen. Saya nggak percaya masalahnya, teman saya orang Muslim itu sembarang. Ya, di Kristen poligami itu sangat penting. Kenapa? Di Kristen poligami itu sangat penting karena Tuhannya Abang itu hasil dari poligami. Makanya sangat penting poligami itu bagi Kristen. Kalaunya Daud kagak berpoligami, kagak ada hari ini Tuhan Kristen.
Nggak tahu nyembah apa Kristen hari ini, tiang listrik atau pohon pisang yang mereka sembah. Ya, jadi Tuhan Kristen itu, Yesus itu moyangnya dari hasil poligaminya Daud. Daud menikah dengan Berseba. Berseba ini ada yang mengatakan istri kelima, ada yang mengatakan istri ke-8, ada yang mengatakan istri yang ke-12. Ya, Berseba menurunkan Salomo. Salomo sampai ke bawah, terus ke bawahnya menurunkan Joakim. Ya, Joakim ayahnya Maria. Joakim dengan Hana Ana menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Jadi kalau saja Daud kagak berpoligami, hari ini Kristen nyembah tiang listrik. Itu bang. Saya tanya itu begitu, saya tanya itu begini. Iya, Boleh, jadi nggak perlu boleh. dipermasalahkan gitu. Abang nggak perlu mempermasalahkan teman abang itu mau istrinya 2, 3, kayak 4 kayak, karena Tuhan Anda pun dari hasil kayak gitu juga poligami, ya sama. Itu kasih kotor agama aja begitu, Bang. Gitu bang. Sangat Kamu penting itu jelek-jelek, poligami enggak itu bagi Kristen. Kamu jelek-jelek, enggak ada yang begitu. Kami kasih harum agamanya kami, oke? Gitu. Kayak gitu ya, nanti belajar ya bang ya, bahwa Tuhan abang pun hasil dari poligami gitu. Oh, kamu dari mana, Bang? Lah, makanya tadi saya udah kasih datanya. Nanti kamu Google aja bang ya, silakan nge-Google ya. Daud poligami dengan Berseba. Ya, Berseba menurunkan Salomo. Turun temurun ya, Salomo menurunkan Yoakim. Ya, Yoakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Makanya Berseba ini istri Daud keberapa? Istri Daud yang ada yang bilang ke-5, ada yang bilang ke-8, ada yang bilang ke-12 ya. Makanya Tuhan Anda pun dari hasil poligami. Lalu ngapain Anda ribut poligami gitu? Mana datanya dulu? Ya cari. Coba abang Cari, makanya banyak belajar Anda ya. Banyak belajar gitu. Anda saya suruh belajar masalahnya ya. Kalau saya yang ngajarin, pasien saya masih banyak di bawah bang ya. Gitu. Coba benar-benar kamu tahu, coba kasih juga saya. Ya iya, nanti abang Google aja ya, jalur yang saya sebutkan tadi ya. Belajar dulu ya, baru naik tempat saya gitu. Saya tanya, makanya kenapa? Saya tanya. Maunya nanya terus teman-teman ya, gak apa-apa dah. Di kenapa di masjid nggak ada cewek, hari Jumat nggak ada perempuan kayak ada masjid, ini kenapa bang? Karena cewek bukan ahli Jumat. Kacau juga. Yang namanya ahli Jumat itu namanya adalah laki-laki yang berakal sehat dewasa ya. Bukan anak-anak, bukan perempuan ya. Karena perempuan bukan ahli Jumat. Dah, itu jawabannya. Perempuan nggak sehat begitu. Bukan ahli Jumat, tidak diharuskan dia sholat Jumat. Bisa, bukan gak menghargai. Boleh perempuan mau ikut sholat Jumat. Coba tuh lihat di Makkah ya. Ada. Di Makkah tuh orang sholat Jumat perempuan, laki-laki ya sama. Cuma di Indonesia aja, laki-laki di Indonesia aja masjidnya udah sampai membeludak keluar, apalagi sama perempuan. Wah, jauh banget gitu, makan tempat gitu. Itu bukan masalah kagak adil atau seperti apa, enggak, bukan. Boleh? Ya ada. Ya, yang penting kan sudah Anda kan sudah tahu jawabannya. Oh, ternyata boleh perempuan. Tapi boleh juga diganti dengan juhur. Ya, karena apa? Perempuan bukan ahli Jumat. Udah beres gitu. Begitu, hargai perempuan. Ke lapangan kepanasan, hitam pula perempuan ya. Bukan.
Jadi lebih baik perempuan di rumah sholat zuhur ya, biar dia putih gitu, jangan hitam. Dah. Itu aja ya. Eh, boleh saya tanya bang? Oke, tanya. Sudah tanya. Sekarang saya mau tanya pertanyaan saya yang tadi belum ketemu jawabannya saya. Dia dulu bang. Saya dulu nanya ya. Oke. Saya dulu nanya. Kenapa ditanyakan? Kenapa dilihat di HP? Langsung ngomong langsung aja toh. Kenapa lihat di data baru ngomong? Nggak bisa begitu, nggak seru. Apanya? Saya di sini Kenapa banyak masih alat-alat bang di depan saya ini, laptop saya sambil streaming juga tuh. Ya, tuh. Nggak boleh begitu. Itu misalnya. Iya makanya saya sambil memperhatikan di bawah juga. Jadi begini ya, saya mau. Kenapa omong jaringan? Di Kristen apakah manusia itu ciptaan? Saya misalnya bukan Kristen abang. Di Katolik manusia itu ciptaan. Tapi yang bilang ciptaan? Manusia bukan ciptaan. Hah? Anda nongol sendiri gitu? Anda nongol sendiri? Mana saya tanya? Ya makanya saya tanya, menurut Katolik manusia itu ciptaan atau bukan? Dia ciptaan sama Tuhan. Ciptaan, baik. Ya, kalau di Katolik manusia itu adalah ciptaan, baik. Sekarang saya mau lanjutan tanya, ya, apakah Yesus itu manusia? Iya, dia manusia. Iya. Masa dia pohon? Nggak mungkin lah. Oke. Karena manusia itu ciptaan, berarti Yesus adalah ciptaan. Betul? Nah, kayak agamanya kamu itu dari mana? Nama macet kan beda.